Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh mahasiswa se-Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wahida Fitriani. Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau cerita tentang bagaimana sih caranya agar skripsi kita itu cepat disetujui oleh dosen pembimbing. Dengan kata lain, kita langsung dapat gitu ACC dari dosen pembimbing, ACC untuk ujian sidang skripsi. Wah, itu rasanya sesuatu banget ya bagi para pejuang skripsi. Nah, ada beberapa cara ya agar skripsi kita segera disetujui. Yang pertama caranya adalah bangun komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing Anda. Kenapa? Karena melalui komunikasi yang baik itu dosen pembimbing juga akan merasa nyaman membimbing Anda, dan Anda juga akan merasa nyaman untuk bertanya dengan dosen pembimbing. Gunakan kalimat yang sopan dan santun. Bagaimanapun dosen pembimbing itu adalah orang yang dituakan, yang diharapkan mengarahkan skripsi Anda agar menjadi lebih baik ya. Anda boleh saja berdebat dengan dosen pembimbing Anda, tetapi tentu saja dengan cara yang sopan. Dan jangan sering menggunakan kata-kata tapi bu, tapi pak. Kenapa? Karena kalau pakai kalimat tapi itu kan kata lawan kata dari untuk menjelaskan kalimat yang berlawanan gitu ya. Oke, saya setuju pak, tapi oke saya setuju bu, tapi. Nah, kalau misalnya menyampaikannya dengan sopan itu akan bisa diterima. Tetapi kalau sudah jelas kalimat itu akan membuat dosen pembimbing Anda menjadi tambah memperlihatkan karakter Anda keras kepala, tidak mau diberi masukan. Itu biasanya dosen pembimbing bahkan akan mengatakan, oke, kalau kamu punya pendapat sendiri, silahkan saja, lanjutkan saja, kan kamu sudah pinter, silahkan bimbingan sendiri. Nah, saudara-saudari semua kan nggak mau seperti itu ya, karena bagaimanapun juga dosen pembimbing itu niatnya adalah agar skripsi Anda semua menjadi lebih baik dan ketika diujiankan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi ikutilah saran dari dosen pembimbing Anda dengan sepenuh hati gitu ya, bukan hanya baik bu, baik pak, tapi nggak diperbaiki apa yang sudah disarankan. Nah, yang kedua, ini yang penting banget kata kuncinya. Kenapa? Karena ini memperlihatkan kegigihan dan kesungguhan Anda ketika akan bimbingan. Gimana sih bu caranya? Begini caranya. Ketika Anda mau ketemu sama dosen pembimbing kan sudah janjian tuh ya. Nah, ketika janjian itu tentu kita kirim WhatsApp atau kirim SMS atau telepon dosennya. Nah, saat WhatsApp itu saya banyak sekali pengalaman menerima WhatsApp dari mahasiswa, kalimatnya seperti ini. Ibu, saya mau bimbingan hari ini, atau Bapak, saya mau bimbingan hari ini. Apakah Ibu atau Bapak ada di kampus? Itu kesannya kita mau ngatur dosen kita untuk membimbing kita hari itu juga. Harusnya kan kita kirim WhatsApp atau kirim WA atau kirim pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Bapak atau Ibu selalu sehat. Hari ini saya ingin bertanya apakah boleh bimbingan. Nah, seperti itu. Pakai tanda tanya cukup satu aja. Kadang-kadang mahasiswa pakai tanda tanya 2 atau 3. Padahal dia baru bertanya sekali pakai tanda tanya 3 ke dosennya. Nah, apakah itu patut? Nah, sebenarnya itu kan kurang pas ya. Karena kalau tanda tanya 3 itu kesannya dosen pembimbing Anda itu nggak paham dengan pertanyaan Anda. Jadi Anda harus bertanya beberapa kali, terus Anda pakai tanda seru sampai 3 kali. Kalau baru sekali bertanya, Bapak atau Ibu, apakah Bapak atau Ibu ada waktu hari ini untuk membimbing saya? Cukup satu tanda tanya saja. Dan itu berarti Anda tidak mengatur dosen Anda. Anda bertanya dan minta izin apakah beliau punya waktu untuk membimbing Anda hari itu. Nah, yang ketiga, ketika ngantri, bimbingan itu kan biasanya ngantri ya. Kadang-kadang dosen tuh ada yang mengumpulkan beberapa orang mahasiswa. Saat ngantri itu jangan cuman ngobrol sama teman, tapi bisa tukeran sama teman. Baca dong punya saya. Kadang-kadang kita udah baca skripsi kita tuh udah bosen banget ya, karena yang kita baca itu lagi temanya, kayaknya udah benar aja. Padahal kalau di proofreading atau dibantu sama teman untuk ngoreksi, ada aja salahnya. Dan gak ada salahnya kalau itu dicoret, diperbaiki. Itu tandanya kita memang
memang itu yang kita kerjakan terus gitu. Jadi kelihatan sama dosen pembimbing kita bahwa kita memang melakukan auto correction. Kita tidak berhenti hanya sampai ngeprint terus tinggal nunggu kasih, dan pas yang dikasih itu ternyata banyak salah ketik, kata-katanya tidak relevan, sistematika dan alur berpikirnya tidak pas. Nah itu tentu saja membuat mood dosen pembimbing jadi kurang nyaman. Jadi Anda harus selalu tekun meneliti apa yang ditulis gitu ya, karena penelitian skripsi itu kan kata dasarnya teliti. Jadi telitilah dalam menulis, karena itu juga akan membuktikan kesungguhan Anda dalam proses bimbingan skripsi. Nah yang keempat, jangan lupa untuk selalu mengoreksi terus, dan mengoreksi terus itu berarti kita baca lagi. Saat dosen pembimbing tidak ada waktu minggu ini, kita baca aja lagi, jangan cuma dianggurin terus skripsi ditaruh di kamar atau di meja gitu ya, terus nggak dibaca, terus kita ngelakuin aktivitas lain. Kita kan punya waktu, kita sendiri sudah tahu bahwa ada teori-teori yang terkait dengan itu, ada metodologi yang harus diperbaiki. Misalnya kalau kita baca lagi, ada saja hal yang perlu kita perbaiki. Jangan hanya menunggu dikoreksi sama dosen pembimbing. Saya punya salah satu mahasiswa yang menjadi bimbingan saya, menjadi lulusan terbaik. Apa yang dia lakukan? Dia tidak berhenti hanya sampai dikoreksi dosen pembimbing. Kalau dia sudah janjian minggu ini mau bertemu, tapi ternyata saya tidak bisa ditemui karena ada kegiatan yang penting dan mendesak, dia tetap melakukan sesuatu gitu. Dia koreksi lagi, pulang ke rumah dia baca, terus ketemu lagi dengan saya minggu berikutnya. Dia bahkan memberikan koreksiannya. Dia malah mohon maaf gitu. Sopan banget anaknya. Bu, mohon maaf, saya mau bimbingan hari ini, apakah ibu ada waktu? Misalnya saya ada waktu, dan dia minta maaf lagi, padahal kan sebenarnya nggak perlu minta maaf, tapi sopan santunnya itu membuat saya terkesan. Mohon maaf Bu, apakah skripsi yang saya tinggal kemarin sudah ibu baca? Oh mohon maaf, ibu juga sedang repot, jadi ibu nggak sempat baca. Oh kalau memang ibu belum baca, silakan ibu, saya boleh ambil yang kemarin Bu. Ternyata setelah saya koreksi lagi, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, dan ini sudah saya koreksi Bu. Dan itu rutin dia lakukan, tidak hanya di minggu itu, minggu-minggu berikutnya dia benar-benar bersungguh-sungguh dan mengoreksi terus, memperbaiki skripsi terus. Jadi tidak memperlihatkan sifat berdiam diri, menunggu, tapi dia tekun gitu. Jadi kelihatan bahwa dia memang pengen cepat selesai. Nah kalau mahasiswa seperti itu langsung diberi itu ACC sama dosen pembimbing, karena dia gigih, dia bersungguh-sungguh, sopan santun, dan itu adalah mahasiswa terbaik gitu ya. Kali ini sharing dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Coba dipraktekkan, dan selamat melanjutkan penulisan skripsi Anda. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga tolong di-sharing video ini jika bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.